Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yori dan Halawa. Saya dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep linguistik umum. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa atau telah ilmiah mengenai bahasa manusia. Linguistik juga sering disebut linguistik umum atau general language. Linguistik umum adalah linguistik yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa secara umum, bukan tertentu. Kata linguistik mempunyai dua istilah dalam bahasa Prancis, yaitu langue dan langue, dengan makna yang berbeda. Yang pertama, langue. Langue adalah suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab. Sifatnya abstrak. Dua, langue. Langue adalah bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak. Sifatnya paling abstrak. 3. Paralel. Paralel adalah bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu linguis? Linguis adalah orang yang profesinya menyetujui seluk-beluk bahasa itu. Untuk menjadi linguis diperlukan 3 syarat, yaitu menghayati objek penelitiannya, menguasai teori, dan metode yang cocok dengan objek penelitiannya. Selanjutnya, cabang ilmu linguistik. Cabang ilmu linguistik umumnya dibagi berdasarkan objek pembahasannya, diantaranya pertama, fenotik dan fenologi atau disebut juga bunyi bahasa. Fenotik adalah kajian yang membahas proses ujaran dan menerangkan bunyi-bunyi tertentu dari segi kuantitas yang dihasilkan. Fenologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. 2. Morfologi atau yang disebut juga pembentuk kata. Morfologi adalah cabang linguis yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta kualifikasi kata-kata. 3. Sintaksis atau disebut juga aturan pembentukan kalimat. Sintaksis adalah membicarakan kata dalam hubungan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. 4. Semantik. Semantik disebut juga makna kata. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa, meliputi hakikat makna, jenis makna, relasi makna, dan perubahan makna. Selanjutnya, keilmian linguistik. Keilmian linguistik juga termaksud ilmu linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan berikut adalah: pertama, spekulasi. Pada tahap spekulasi, pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa tidak didasarkan pada empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekan belakang. 2. Di tahap observasi dan kualifikasi. Para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki meski belum sampai pada perumusan teori. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal, inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Selanjutnya, apa objek kajian linguistik? Objek kajian linguistik adalah bahasa. Pertama, pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Sedangkan definisi bahasa, bahasa itu tidak menonjolkan fungsi, tetapi menonjolkan sosok bahasa itu seperti apa yang dikemukakan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbit yang digunakan oleh para anggota kelompok. Seperti hakikat bahasa. Pertama, bahasa sebagai sistem. Sistem berarti susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. 2. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Berikutnya yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa antropolinguistik
juga mempelajari unsur-unsur budaya yang terkandung dalam pola-pola bahasa yang dimiliki oleh penurunnya, serta mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan budaya penurunannya secara menyeluruh. Berikutnya, subdisiplin linguistik dikelompokkan berdasarkan yang pertama, bahasa sebagai objek linguistik merupakan fenomena yang tidak terlepas daripada kegiatan bermasyarakat. Dua, subdisiplin linguistik dibuat melalui kriteria tertentu. Antara subdisiplin linguistik yang ditemukan ialah linguistik umum, linguistik deskriptif, linguistik bandingan, linguistik struktural, linguistik antropologi. Subdisiplin linguistik meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama linguistik makro. Sosiolinguistik mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian di masyarakat. 2. Stilistika yang mempelajari bahasa dalam karya sastra. 3. Filologi, yaitu yang mempelajari bahasa kebudayaan pranata dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahasa tulisan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.